pertama, disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengendalian dan pengawasan. Yang kedua, kedisiplinan sebagai pelatihan yang mengatur untuk mengembangkan diri dalam berperilaku baik dan teratur. Dalam menerapkan kedisiplinan anak, perlu peran-peran untuk mendukung anak tersebut disiplin. Terdiri dari 4. Yang pertama ialah peran keluarga, yang kedua ialah peran guru, yang ketiga sekolah, dan keempat ialah teman sebaya. Yang pertama ialah peran orang tua. Mengapa sangat penting? Peran orang tua sangat penting dikarenakan orang tua merupakan fondasi utama dalam membangun kedisiplinan anak. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti menaati jadwal yang diberikan orang tua, lalu mengajarkan kedisiplinan dan tanggung jawab pada seorang anak. Cenderung anak SMP ataupun seorang anak remaja di mana mereka sedang mencari jati diri atau identitas diri serta mencari figur seorang keluarga atau orang tua di dalam kehidupan mereka. Yang keempat ialah peran teman sebaya atau lingkungan. Teman sebaya sangat berperan penting dalam pertumbuhan kedisiplinan seorang anak. Seperti teman yang bersikap positif atau disiplin akan mempengaruhi temannya yang lain. Namun kebaliknya, jika teman memiliki sikap yang negatif, maka temannya akan menimbulkan sikap yang indisipliner atau sikap tidak disiplin. Sekian, terima kasih. Adapun masalah yang akan terjadi ketika seorang anak tidak memiliki kedisiplinan dalam bertingkah laku terhadap gurunya, yaitu mereka akan kesulitan dalam mencapai tujuan dalam bidang akademis dan juga psikologisnya, dan serta kesulitan untuk membangun interaksi atau hubungan yang sehat dengan orang lain. Mereka juga atau anak ini juga akan memiliki kekurangan dalam tanggung jawab, kedisiplinan, dan juga rasa hormatnya atau moralnya sendiri terhadap guru. Dan anak ini juga akan kesulitan dalam mengelola waktu dan juga hal-hal yang akan dikerjakan sendiri. Hal ini juga berpengaruh terhadap dampak dirinya sendiri, yaitu seperti dalam kalangan remaja yang akan terjadi saat ini, yaitu kenakalan remaja serta penggunaan narkoba yang ada di dalam daerah sekarang ini. Baik, tadi kita sudah membahas tentang masalah kedisiplinan yang ada di sini. Sekarang kita akan membahas masalah kedisiplinan yang ada di SMP Negeri Medan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, ditemukan beberapa masalah kedisiplinan antara guru dan siswa. Yang pertama itu, di mana masih ada siswa yang belum menaati peraturan dan disiplin. Contohnya seperti datang terlambat dan tidak menaati tata tertib sekolah dengan baik. Yang kedua, ada sebagian siswa yang kurang menjaga fokusnya pada saat proses belajar mengajar dimulai. Ini ditunjukkan dengan perilaku sering mengobrol di kelas, dan kurangnya kesiapan pada saat pembelajaran dimulai. Dan yang ketiga adalah beberapa siswa menunjukkan kurangnya motivasi pada saat belajar dan sering menunda tugas. Hal tersebut berpengaruh pada pengalaman pengetahuan anak tersebut. Secara keseluruhan, masalah kedisiplinan muncul berkaitan dengan ketidakpatuhan aturan dan tidak menjaga tata tertib dengan baik, serta kurangnya penghargaan kepada guru pada saat guru menjelaskan ataupun guru melakukan proses belajar mengajar di kelas. Kedisiplinan penting bagi kita para remaja karena sikap disiplin dapat membantu untuk membentuk rasa sikap tanggung jawab dan menghormati guru. Dengan mendengarkan penjelasan, mengikuti aturan, dan mengikuti pembelajaran, proses pembelajaran mandiri akan dapat menjadi lebih efektif dan lebih baik. Dan kita para remaja perlu mengatur waktu, tidak menunda tugas, serta menjaga sikap agar prestasi dapat tercapai dan membangun karakter yang lebih baik. Nah, teman-teman sekalian sudah mengartikan bahwa sikap disiplin penting bagi kita para remaja. Adapun solusi untuk mengatasi kedisiplinan siswa, yang pertama yaitu pihak sekolah perlu menegakkan tata tertib secara konsisten. Aturan harus berlaku adil bagi semua siswa
Program pembiasaan seperti apel pagi, piket teratur, serta pemeriksaan kedisiplinan perlu terus dilakukan. Yang kedua yaitu guru perlu menjadi teladan hadir, tepat waktu, dan berperilaku disiplin. Pembelajaran juga perlu dibuat menarik agar siswa tidak merasa bosan. Variasi metode seperti diskusi, permainan edukatif, atau penggunaan media visual dapat membantu perhatian siswa tetap fokus. Dan ketiga yaitu siswa perlu membangun disiplin diri. Hal ini dapat dimulai dari membiasakan belajar di rumah, mempersiapkan perlengkapan sekolah, serta memperhatikan penjelasan guru di kelas. Kelompok teman sebaya juga bisa membantu siswa saling mengingatkan tugas piket, kebersihan kelas, dan aturan yang lain. Dan yang keempat yaitu orang tua berperan besar dalam mendukung sikap disiplin anak. Orang tua dapat membantu membimbing rutinitas belajar, membatasi penggunaan gadget, serta menjalin komunikasi rutin dengan pihak sekolah untuk memantau perkembangan anak. Dan terakhir yaitu lingkungan masyarakat juga dapat mendukung melalui kegiatan positif seperti ekstrakurikuler, keagamaan, dan organisasi kepemudaan yang dapat melatih tanggung jawab dan kerjasama. Dengan kerjasama semua pihak, kedisiplinan dapat meningkatkan secara signifikan. Kedisiplinan bukan hanya soal mematuhi aturan, tetapi juga membentuk karakter dan kebiasaan positif bagi masa depan anak.